Achalasia of Cardia K22.0. Pengertian: achalasia adalah kelainan langka yang membuat makanan dan cairan sulit untuk keluar dari saluran menelan yang menghubungkan mulut dan lambung atau kerongkongan ke perut Anda. Tanda gejala: gejala achalasia umumnya muncul secara bertahap dan memburuk seiring berjalannya waktu. Tanda dan gejala mungkin termasuk: 1. Ketidakmampuan menelan atau disfagia yang mungkin terasa seperti makanan atau minuman tersangkut di tenggorokan. 2. Memuntahkan makanan atau air liur. 3. Mah. 4. Bersendawa. 5. Nyeri dada yang datang dan pergi. 6. Batuk di malam hari. 7. Pneumonia dari respirasi makanan ke paru-paru. 7. Penurunan berat badan. Dan terakhir, muntah. Penyebab achalasia dapat terjadi pada siapa saja. Meski demikian, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang yang mengalami achalasia. 1. Berusia 30-60 tahun. 2. Mengalami cedera tulang belakang. 3. Menjalani terapi penanganan varies. 4. Menderita Down syndrome. Diagnosis: untuk mendiagnosis achalasia, pertama-tama dokter akan menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kemampuan pasien dalam menelan makanan ataupun minuman. Pemeriksaan penunjang esofagografi untuk mendapatkan gambaran detail kerongkongan, lambung, dan usus dengan meminum cairan barium. Manometri untuk mengukur kelenturan dan kekuatan kontraksi otot kerongkongan saat menelan. Endoskopi untuk memeriksa kondisi dinding kerongkongan dan lambung. Pengobatan, tindakan bedah, dan tindakan non-bedah. Pertama, buka buku ICD volume 3 dengan letam A. Di sini terdapat achalasia of Cardia dengan kode K22.0 di halaman 28. Untuk pembuktiannya bahwa penyakit itu ada, buka buku ICD volume 10 volume 1 dengan kode K22.0. Di sini terdapat achalasia of Cardia di halaman 501. Untuk tindakannya, buka buku ICD 9 dengan letam E, kita buka dari belakang. Di sini terdapat endoskopi esofagus dengan kode 42.23 di halaman 322. Untuk pembuktiannya, kita buka dari depan dengan kode 42.23. Di sini terdapat odor esophagoskopi di halaman 116. Constipation dengan kode K59.0. Pengertian: konstipasi atau sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar atau BAB. Frekuensi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Kondisi ini seringkali dipicu oleh pola makan yang tidak mengkonsumsi cukup serat. Gejala utama konstipasi antara lain sulit mengeluarkan tinja, frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya, dan sakit saat mengeluarkan tinja. Konstipasi dapat dikatakan kronis jika gejalanya telah berlangsung selama 3 bulan. Penyebab: sembelit bisa terjadi akibat penyumbat usus besar atau rektum, ujung usus besar, atau gangguan pada saraf di sekitar usus besar dan rektum. Selain itu, sembelit juga bisa dipengaruhi oleh faktor pertambahan usia, pola makan rendah, serat, atau kurang aktif bergerak. Pemeriksaan penunjang pada konstipasi akan untuk mencari penyebab yang mendasari dan menyingkirkan diagnosis banding. 1. Kolosnoskopi. Kolosnoskopi diagnostik hanya direkomendasikan untuk individu dengan gejala yang termasuk tanda bahaya seperti ada darah pada tinjak, peredaran rektal, irritable bowel, diasease, prolap, rental gejala, obstruksi, dan penurunan berat badan. Kolosnoskopi juga dapat dikerjakan pada pasien yang akan menjalani 1
screening kanker kolorektal. Manometri anorektal. Manometri anorektal merupakan prosedur diagnostik yang dapat mengukur aktivitas tekanan anorektal sehingga mampu menunjukkan refleksi sensasi kepatuhan rektal serta reflektor rektal saat istirahat dan selama manuver defekasi. Pemeriksa ini dapat memberikan informasi adanya gangguan sinergi pada masalah buang air besar. Neuropati visceral barium enema. Ronsen barium enema merupakan tindakan ronsen pada usus besar dengan memasukkan zat kontrak untuk menentukan adanya perubahan atau kelainan anatomi dari usus. Defografi dan magnetic resonance defografi atau MRD. Prinsip memeriksa defografi dan MRD adalah teknik visualisasi radiologi Rosen dan MRI untuk menentukan kelainan struktur di dalam rektum dan organ dasar panggung. Pemeriksaan ini dapat dikerjakan secara rutin untuk menegakkan diagnosis konstipasi, namun dapat sebagai pemeriksa tambahan terhadap penilaian klinis dan teks monometrik. Tata cara pengkodean. Kode penyakit achalasia of cardia kita bisa lihat di buku ICD 10 volume 3. Terdapat pada halaman 28 dengan kode K22.0. Sedangkan pembuktiannya kita bisa lihat pada buku ICD 10 volume 1 pada halaman 501 dengan kode K22.0, yaitu achalasia of cardia. Maka terbukti penyakit itu ada. Tindakan kolonoskopi dengan kode 45.23 kita bisa lihat pada buku ICD 9 terdapat pada halaman 303. Untuk pembuktiannya kita bisa juga lihat pada buku ICD 9 pada halaman 125 dengan kode 45.23 kolonoskopi. Peritonitis unspesifik dengan kode K65.9. Pengertian: peritonitis adalah peradangan pada peritonum yang selaput tipis yang membatasi dinding dalam perut organ-organ. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi. Jika tidak ditangani, peritonitis dapat berakibat fatal. Gejala yang umum dialami oleh penderita peritonitis adalah nyeri perut mendadak, perut kembung, perut membesar, mual dan muntah, demam, lemas, hilang nafsu makan, diare, sembelit, dan tidak bisa buang gas. Penyebab: peritonitis disebabkan oleh masuknya bakteri jamur ke dalam rongga perut, tepatnya di dalam peritonum. Kuman ini dapat berasal dari organ di saluran pencernaan itu sendiri atau berasal dari luar organ tersebut. Diagnosa: dalam mendiagnosis peritonitis, dokter akan terlebih dahulu menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mendengar perut pasien menggunakan stetoskop dan menekan perut pasien. Penekanan perut mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pemeriksaan penunjang: hitung darah lengkap untuk melihat tanda infeksi dan peradangan. Pemindaian dengan foto ronsen atau CT scan perut untuk memeriksa lubang atau robekan di saluran pencernaan. Pengambilan cairan peritonum untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi atau peradangan. Kultur cairan peritonum untuk mengetahui jenis kuman penyebab infeksi. Kultur darah untuk mengetahui apakah bakteri sudah menyebar ke aliran darah. Pada pasien yang menjalani CAPD, dokter dapat memastikan peritonitis dengan melihat warna cairan yang keluar dari peritonum. Pengobatan: peritonitis merupakan kondisi serius yang harus segera ditangani. Pasien juga harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Beberapa cara penanganan peritonitis adalah pemberian antibiotik atau obat anti jamur melalui infus untuk mengobati infeksi dan mencegah agar infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh. Kedua, bedah terbuka pada perut atau laparotomi untuk menutup robekan pada organ dalam serta membersihkan rongga perut dalam peritonum. Pemberian obat pereda nyeri atau transfusi darah tergantung gejala yang dialami pasien. Yang keempat, pada pasien yang melalui CAPD, dokter akan menyuntikkan obat langsung ke dalam rongga peritonum. Tata cara pengkodean penyakit periodontitis unsifiliate dibuka buku ICD 10 volume 3. Diletem P.
Ternyata untuk penyakit periodontitis terdapat pada halaman 508 dengan kode K65.9. Sedangkan untuk pembuktiannya kita buka buku ICD 10 volume 1 dengan letem K. Ternyata untuk pembuktian dari penyakit periodontitis itu terdapat pada halaman 520 dengan kode K65.9. Untuk tindakannya itu ada parasentesis abdominal. Kita buka ICD 9, misalnya pada letem P. Di sini didapat parasentesis abdominal dengan kode 54.91 pada halaman 401, dan untuk membuktikannya kita buka buku ICD 9 pada halaman pertama dan kita cari kode 54.91. Di sini terdapat parasentesis juga pada halaman 151 dan membuktikan bahwa tindakan ini ada.